Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa Ibasket TV yang dirahmati oleh Allah, ayah, bunda, para pengasuh, dan para pendidik, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali hari ini kita bisa berbincang di momen yang penuh spesial, karena biasanya itu podcast parenting itu diisi oleh asatid. Untuk kali ini episodenya diisi oleh seorang akhwat. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Aldila Fitri. Saya seorang alumni Mat Ali Ibnu Abbas Klaten dan sekarang menjadi seorang musyrifah di Ibnu Abbas Klaten. Oke, pada kesempatan kali ini saya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani oleh seorang wanita yang hebat. Beliau adalah seorang pakar parenting dan juga penulis buku. Beliau adalah Ibu Ida Nurlaila. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Dila. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah, harus semangat. Iya. Ya. Sebelum kita memasuki penjelasan lebih dalam lagi, nah tema kita pada episode kali ini adalah Alhamdulillah, terima kasih anakku. Nah, sebuah ungkapan syukur nih dari seorang orang tua kepada anaknya. Nah, sebelum kita mendalami materi yang lebih dalam lagi bersama Ibu Ida, ini saya penasaran nih Bu, kenapa ya temanya Alhamdulillah, terima kasih anakku. Ya, baik. Terima kasih Kak Dila ya. Memang memilih tema Alhamdulillah, terima kasih anakku. Ini sebenarnya memilihnya tema itu cepat ya. Karena apa? Karena itu merupakan judul dari buku saya yang baru. Oh, Masya Allah. Ya, makanya saya kemudian udah ini aja gitu. Pertama memang kita harus mengungkapkan rasa syukur ya. Kalau ala in syakartum la'azidannakum ya. Kalau kita mau bersyukur Allah akan tambahkan rasa syukur itu. Ya. Yang kedua adalah sebuah pemahaman yang saya bangun berdasarkan pengalaman saya bahwa ketika Allah menghadirkan anak-anak kepada saya itu bukan semata-mata saya punya kewajiban mendidik mereka. Yang saya lihat adalah Allah tengah mengirimkan guru-guru kecil yang membuat saya harus lebih cepat lagi belajar dan menjadi lebih baik. Makanya saya berterima kasih atas kehadiran anak saya, begitu Kak. Oh, Masya Allah. Berarti ilmu sebelum menikah pun ternyata kurang nih Bu. Harus. Jadi setelah kehadiran anak pun ternyata anak hadir sebagai pembelajaran yang luar biasa gitu. Betul. Ibu berarti Ibu Ida ini konsen ya di dalam parenting. Iya. Iya. Sebenarnya belajar parenting itu sesuatu yang sudah lama saya lakukan ya. Saya sebelum menikah itu sudah sering mengisi forum parenting. Kemudian saya menyelesaikan buku Tarbiyatul Aulad fil Islam itu ketika saya KKN itu saya selesaikan semuanya, saya baca. Ya kenapa demikian? Karena keinginan saya, harapan saya untuk bisa menghadirkan generasi terbaik itu baik dari rahim saya sendiri maupun dari rahim umat. Maka saya sudah mengajar TPA sejak saya masih SMP. Kuliah pun saya sambil ngajar TPA dan di setiap rumah kontrakan ketika saya belum punya rumah sendiri itu saya juga selalu membuat TPA. Nah, jadi belajar parenting bagi saya adalah kemestian bagi para muslimah. Masya Allah, berarti Ibu ini sudah konsen lama di dalam parenting. Maka dari itu Ibu menulis buku yang temanya Alhamdulillah, terima kasih anakku. Nah Ibu, ini terkait buku Ibu ini, isinya ini tentang apa aja ya Bu di dalamnya? Iya, baik. Jadi saya membuat buku ini sebenarnya kumpulan dari tulisan-tulisan saya atas refleksi pengasuhan saya kepada anak saya. Dan itu dalam kurun waktu yang cukup panjang. Karena kalau yang anak pertama, kedua, ketiga itu sudah ada tulisan sebelumnya. Dan ini anak-anak yang belakangan ya, terutama anak yang kelima dan keenam yang saya tuliskan ya di sini gitu. Nah, isinya tentu adalah kisah-kisah pengasuhan itu sendiri yang saya berusaha lakukan dengan mindful. Mindful itu berarti menikmati ya, menghayati apa yang menjadi percakapan kita dengan anak kita gitu. Jadi saya kumpulkan, kemudian saya pilah-pilahkan dalam 5 bab gitu. Ada tema yang bicara tentang adab, karena
zaman sekarang orang sering mengatakan kurangan adab ya, Iya, krisis adab gitu. Sehingga benar saya tuliskan di sekali. sini, tema itu namanya guru adab. Anak-anak itu sendiri bagi saya adalah guru untuk mengajarkan adab kepada saya. Oh, Masya Kemudian Allah. gadget versus buku, karena sekarang ini Mm-mm. juga masa di mana, gadget itu menjadi sesuatu yang, ajaib gitu ya, Heeh, sihir lah itu, benar Ibu. dan kalah oleh itu. Benar. Jadi bagaimana perjuangan saya untuk ya mengimbangi ya Mm-mm. dari pengaruh gadget itu kepada anak-anak. Lalu juga ada guru hikmah, karena ternyata anak-anak itu sering loh ya, mereka punya kearifan Heeh. kanak-kanak yang membuat kita tercengang gitu. Maka bagi saya mereka tuh guru dalam mengambil hikmah. Oh, Kemudian gitu. juga ada tema cinta yang terjeda, ini kisah bagaimana sebagai orang tua yang mengirim anak ke pesantren. Benar-benar. Biasanya tuh kan ya penuh pergolakan ya, apalagi Ya, kemudian anak-anak juga antara kerasan, enggak, dan benar, seterusnya. benar Itu sekali. juga pengalaman yang mungkin diperlukan bagi para orang tua ketika melepaskan anak ke pesantren, dan kemudian bukan orang tua instan. Ini adalah bagaimana, mensikapi, keseharian ya bersama dengan anak-anak. Jadi kisah-kisah di sana lalu saya ambil juga hikmahnya. Ya Allah. Berarti buku ini tentang pengalaman Ibu selama menjadi orang tua, nggih. Iya, ketemu dengan anak-anak ya. Benar Ibu. Soalnya zaman sekarang ini banyak orang tua ketika menikah punya anak itu kaget sekali gitu, kayak harus bagaimana ketika anaknya seperti ini gitu ya, Iya nggih. benar. Jadi mungkin hadirnya buku tersebut sebagai, oh, ternyata ketika anaknya seperti ini, harus langkah yang diambil tuh, oh seperti ini ya, yang lebih bijaknya, lebih baiknya gitu ya Ibu, hadirnya buku ini. Oke. Memang begini, anak itu sebuah individu yang unik ya, individu yang unik, dan oleh karenanya satu anak itu tidak bisa dibandingkan dengan anak yang Eee, lain. Orang tua juga demikian. Orang tua juga individu yang unik, dan, relasi orang tua anak ini tidak selalu sama antara misalnya saya dengan anak saya, heeh, atau misalnya, Kak Dila udah punya anak belum? belum. Belum, udah menikah Doain ya belum Ibu, ya? doain biar cepet Nanti ketemu Kak jodoh. Dila dengan anaknya itu juga satu yang berbeda. Iya, Nah, maka ini sebagai sebuah, wawasan aja heeh, gitu, nggak perlu dikuplek-jiplek gitu, heeh, karena ini metode ya. Kalau sesuatu yang tidak berubah kan nilai ya, oh iya, bahwa kita membawa pada nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan heeh, misalnya, kedisiplinan, itu tidak berubah dan itu harus kita upayakan pada anak kita. Tapi metodenya ada banyak cara gitu, yang kemudian salah satu contoh aja, dan saya bukan orang tua yang heeh, sempurna, heeh, saya bukan pakar Mbak, saya adalah orang tua yang selalu belajar heeh. begitu. Ibu ada nggak cerita yang menarik, eee, tentang parenting pengalaman Iya, Ibu? baik. Mungkin saya akan ceritakan beberapa kisah ya di dalam buku ini ya, kan saya juga saking banyaknya menulis itu sampai kadang-kadang yang mana ya mau ceritain ya gitu. Gitu Kayak ya. bagus semua ya, Bu? Iya, bagi saya karena saya merasa ini adalah tulisan saya ya tentu ya bagus saja, nggak tahu orang lain ya. Di antaranya tuh, salah satu, percakapan saya dengan anak Mhm, saya tentang, antara apa namanya ya, konsistensi orang tua ya, tentang konsistensi orang tua kan. Di antara yang membuat anak itu akan trust atau percaya kepada orang tua adalah ketika orang tua konsisten di dalam menerapkan aturan. Dan saya belajar ternyata ya ada kalanya saya tidak konsisten dan itu tertangkap oleh anak saya gitu. Jadi ceritanya begini, di rumah itu kan ada aturan bahwa makan mie instan itu hanya boleh seminggu sekali, oh, setiap anak ya. heeh, Kalau saya mencontohkan saya tidak makan, mhm, kecuali kondisi-kondisi tertentu aja. Tapi mereka boleh punya jatah untuk makan mie instan seminggu sekali. Sebagai rasa, ya pemuas kenikmatannya aja lah heeh, gitu. Tapi nggak boleh tiap hari, nggak boleh seminggu lebih dari sekali. Dan itu hanya boleh satu bungkus. Nah, anak-anak itu boleh mengambil jadwal, hari apa mereka akan makan mie instan, itu boleh mereka tetapkan sendiri. Nah, pada suatu hari kami pergi ke pantai, piknik lah, jalan-jalan mhm, gitu ya. Dan anak saya yang paling kecil itu baru usianya 4 tahunan kira-kira. Atau 5 tahunan saya lupa gitu, masih TK lah gitu dia. Lalu main, kan asik ya kalau main di pantai itu setelah koplos, setelah kedinginan terus makan mie instan itu mhm, kan senang gitu mereka, mengatakannya pop atau semacam itulah gitu. Terus, kakak-kakaknya karena mereka di pesantren atau mereka ini kan mereka seminggu belum pernah makan mie instan gitu, heeh, sehingga di situlah mereka kesempatan makan mie instan gitu.
Nah, Revo ini karena dia di rumah, dia sudah mengambil di hari Jatah. yang lain Oh, gitu, iya. jatah. Nah, pada hari itu kan dia ngelihat kakak-kakaknya makan dan kelihatan kan raut mukanya tuh kepingin. Nah, disitulah saya kasihan sama dia. Jadi saya tawari, "Kamu pengen makan itu?" Saya bilang gitu, "Kalau kamu pengen boleh kok," gitu. Dia bilang, "Iya, aku mau," gitu. Kemudian dibuatkanlah. Nah, ketika makan itu, apa yang terjadi? Dia mengatakan ke saya tuh begini, "Umi, kalau yang melanggar aturan Umi boleh ya?" Kata dia. Saya kaget dong. Aku melanggar apa Heeh. aturannya? Aku bahkan tidak makan mie instan di situ. Dan saya sudah lupa bahwa dia sudah pernah mengambil makan mie instan itu. Katakan, saya nanya, "Umi ngelanggar apa ya?" Gitu. "Kan aku hari Selasa sudah makan mie, kenapa aku sekarang ditawari mie lagi?" Kata dia gitu. Saya langsung, astagfirullahaladzim. Jadi anak-anak itu mencatat banget ya, kalau kita bikin sebuah aturan, maka mereka akan benar-benar taat atau menepati itu dan menagih untuk kita menepati itu. Jadi ketika saya menawari dia, itu dia menganggap saya melanggar aturan saya sendiri. Kan tadinya sepekan sekali, kenapa sekarang ditawari lagi? Heeh. Ya, saya tidak mengelak. Saya mengatakan, "Ya, Umi minta maaf ya, kamu udah makan mie dan ditawari lagi. Karena Umi nggak tega ngelihat kamu, eee, pengen ya pada kakak-kakaknya makan dan kamu tidak makan," gitu. "Dan menurut Umi tidak apa-apa pada hari-hari tertentu ada bonus." Saya bilang begitu, ngelesnya ya. Heeh. Pada hari tertentu misalnya kita lagi senang-senang segini, maka ada bonus, kamu boleh mengambil bonusnya itu. Tapi bonus kan hanya kondisi-kondisi khusus. Tapi ya, walaupun saya ngelihat seperti itu catatan besar bagi saya sendiri. Refleksi atau muhasabah bahwa lain kali saya, harus lebih konsisten pada aturan-aturan yang saya buat. Jangan sampai anak mendapatkan kesimpulan yang salah, bahwa kadang-kadang orang tua tidak konsisten, melanggar sendiri aturan yang mereka buat. Walaupun pelanggaran itu bukan untuk saya, Nggih. pelanggaran itu adalah karena saya memberikan sebuah rusa atau keringanan untuk dia, Heeh. gitu. Itu Kak, salah satu ceritanya. Mau cerita yang lain lagi atau sudah? Boleh boleh, Bu. Biar pemirsa Ibaska TV makin penasaran, Bu. Iya, baik gitu. Jadi tak pilihin sebentar apa ya? Ya, mmm, tentang ini apa, saya dulu menulisnya judulnya maaf agak jorok sih, agak vulgar, Revo dan Kentut Besarnya, begitu judulnya itu ya. Kalau anaknya menonton ini semoga tidak malu, ya udah kuliah anaknya. Waktu itu temannya ulang tahun, kemudian dia bilang, "Aku kasih kado apa ya?" Terus saya bilang, "Ayo kita pergi ke toko mainan aja, kamu boleh pilih, apa, hadiah untuk teman." Ya kan, kami pergi ya, saya dan dia pergi ke toko mainan langganan kami, terus, kita pilih-pilih tuh, pilih-pilih mana mainan yang mau dikasihkan ke temennya. Terus akhirnya ketika milih-milih agak lama itu dia bilang begini, "Umi, aku izin sebentar ya, mau keluar." Sebagai orang tua dengan anak usia 5 tahun kan kalau dia laki-laki, laki lasak Mhm. lagi ya, dia mau keluar sementara itu di jalan pinggir jalan besar ya, saya Mhm. nanya, "Kamu mau apa?" Kan juga itu kan kepentingan dia. Jadi kan yang menentukan milih mana kan dia bukan Heeh. saya hanya mengantarkan saja. "Aku keluar sebentar aja," kata dia. Nah dia keluar, saya awasi, dia lari ke tengah parkiran, di panas-panas itu dia diem di situ sebentar, diem gitu. Beberapa menit kemudian dia balik lagi, "Sudah," kata dia. Penasaran kan? Ini anak kenapa lagi Heeh. milih-milih mainan, dia lari keluar, kemudian dia, sebentar di panas-panas terik itu, Heeh. terus masuk lagi dan bilang, "Sudah," gitu. Saya tanya, "Sebenarnya kamu melakukan apa tadi tuh?" Gitu. Terus dia mengatakan, "Aku cuma kentut," katanya Masya begitu. Allah. Terus saya bilang, terus, "Kenapa?" "Karena ketutnya besar," gitu kata dia. Jadi, eee, aku keluar gitu biar gak ada yang kebauan di dalam. Jadi dia tuh berpikir Mhm. di toko itu dia khawatir kalau dia kentut di situ mungkin ada suaranya, ada baunya, akan bauin orang-orang gitu. Mhm. Jadi itu nggak sopan. Maka dia pergi ke tempat yang sepi dan itu di tengah panas terik dan dia kentut di sana baru dia masuk lagi ke dalam. Itu saya Oh. merasa, aduh anakku Masya Allah tabarakallah ya. Kenapa dia bisa se-sweet itu Heeh gitu. heeh. Jadi terus saya bilang, "Kamu anak pintar," gitu ya. Saya peluk dia, saya cium dia gitu. Hebat. Ya. Dan itu pelajaran bagi saya ya. Berapa banyak orang dewasa yang ketika kentut itu diam-diam, Benar benar itu. tiba-tiba ada suaranya enggak ada suaranya, ada baunya, lalu saling menuduh gitu kan, siapa ini?" Gitu. Yang Dan menuduh paling kenceng itu yang oh, pelakunya. mungkin, betul Kak Dila. Jadi, gimana kemudian kita kalau sedang merasa pengen Heeh.
buang angin, kita izin sebentar keluar untuk membuang angin di luar, tidak meracuni orang-orang Masya yang ada di Allah. dalam, baik di forum, di kelas, di tempat umum. Kecuali kalau dalam bis nggak bisa keluar ya, Iya. misalnya. Tapi semasa senyampang kita masih bisa menghindar, kita berikan hak-hak orang lain untuk menghirup udara segar Masya Allah. itu. Dan tentu jika kita tidak menunjukkan adab yang buruk ya, kalau misalnya paling ada suaranya keras dan sebagainya. Itu contoh ya. Ya, itu Mengapa? bagaimana, Bun? Maksudnya sampai bisa berpikir seperti itu. Itu adab yang mungkin bagi orang lain diremehkan sekali gitu. Iya, Kayak iya, seorang anak kecil benar. bisa berpikir seperti Iya, nah itu. itulah yang saya juga heran. Menurut saya, ya semuanya karunia Allah ya, Ya bahwa Allah Allah. memberikan kebeningan hati pada anak-anak kita, tahu mana yang baik, itu baik dan mereka punya kekuatan untuk mengikutinya. Ya doa kita ya, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batina gitu kan. Harapannya ya Allah yang berikan kebeningan hati pada mereka. Kita sebagai orang tua hanya mencontohkan, kita hanya melakukan yang bisa kita lakukan yang terbaik, tapi hidayah itu Allah yang berikan. Ya kebeningan hati anak untuk bisa melihat mana baik dan buruk, ya mana adab yang baik, adab yang buruk, kemudian mereka punya kehendak, kekuatan untuk mengikutinya atau menjauhinya. Itu hidayah Allah semata-mata. Kita hanya bisa mendoakan, kita hanya bisa membuatkan lingkungan yang baik untuk mereka. Itu contoh kisah-kisah ya, yang saya tuliskan di buku ini gitu. Ya Allah. Oke. Sudah Ibu ceritanya? Oh masih pilih? Boleh Bu. Satu Iya. lagi cerita yang Oke menarik. boleh ya. Nah ini dia, apa namanya, ini tentang rapor orang tua, saya menuliskannya ada di halaman 8 ya, Oh, tentang nggih. rapor orang tua. Jadi, mmm, mulai dari mana ya, begini, saya punya teman, dia seorang ya ustadzah kampung lah gitu ya, ustadzah kecil-kecilan lah gitu. Terus suatu hari dia bercerita, curhat pada saya, anaknya usia 5 tahun juga, itu perempuan. Ya dia bawa anaknya ceramah. Kemudian, temanya ceramah itu adalah sabar dan menahan amarah. Ah. Ibunya berceramah di forum itu dan mengatakan, kepada para audiennya, "Ibu-ibu, kita ini jadi ibu harus sabar gitu pada anak-anak kita, kadang mereka buat ulah, kita harus sabar." Anaknya tuh bilang sebenarnya, "Bohong," kata anaknya. Kemudian dia uraikan, lalu dia ceramah lagi, dan kita harus menjadi orang yang bisa menahan amarah ya, karena marah itu jurusannya neraka kan, la taghdab wa la jannah, kalau mau ke surga ya menahan amarah. Anaknya bilang lagi, "Bohong," kata anaknya gitu. Pokoknya beberapa kali ibunya ngomong itu anaknya bilang, "Bohong," gitu, "bohong," gitu. Terus akhirnya ibu ini kan merasa gimana gitu kan. Di perjalanan pulang dia ngomong sama anaknya, "Kenapa kamu tadi ngomong ibu bohong bohong?" gitu. Kata-kata anaknya itu yang menusuk, kata dia, menusuk hatinya. Dia mengatakan, "Ah, ibu itu cuma pura-pura baik kalau ada temennya. Kalau nggak ada temennya, ibu tuh jahat sama aku, dimarahi gitu, itu nggak sabar kalau nggak ada temennya." Oh, teman saya langsung, "Hah, aku kayak gitu ya?" kata dia gitu. "Iya, ibu tuh apa nggak baik kalau nggak ada temennya," gitu. Nah, disitulah ternyata kita kadang-kadang harus bertanya kepada anak kita, bagaimana rapot kita Benar Ibu. dalam pandangan mereka. Ternyata mungkin ibu ini sudah merasa bersabar, bagi anaknya kurang sabar. Dia merasa sudah agak tidak marah, ternyata bagi anaknya marah-marah. Jadi pada para orang tua, saya sarankan secara berkala untuk bertanya kepada anaknya, berapa nilai rapot dirinya, bukan hanya menagih rapot anaknya, begitu Kak. Masya Allah. Banyak sekali nih kisah-kisah pengalaman yang luar biasa yang sudah Ibu tuliskan di sini. Iya, Benar-benar anak itu sebagai pembelajaran yang iya, hebat iya. sekali bagi orang tuanya. Nah Ibu, mungkin para Ibaska TV penasaran ini bagaimana mungkin bisa mendapatkan buku tersebut. Kalau nggak ada yang mau Iya, beli, baik. Kalau mau beli nanti cari heeh. Instagram, judulnya Bungkus Buku Bagus, bisa DM di sana ya, Oh, atau DM nggih. di Instagram saya ida_1912 ida_1912 ya. Bisa gitu nanti biar mudah lah gitu, Oh, atau nggih. ke Ibaska TV juga boleh. Begitu ya, insyaallah masih Heeh. ya banyak stoknya. Ya, insyaallah jadi pemirsa Ibaska TV, kalau mau langsung dapat bukunya dengan cepat
bisa langsung dihubungi sekarang juga gitu. Oke, Insyaallah ada silakan. stoknya ya Bu? Ada, aman. Aman. Ya. Oke. Masya Allah, kita sudah berada di penghujung acara. Ya. Begitu banyak tadi spoiler ataupun beberapa kisah dari buku tersebut, yang dimana ini sebagai pengalaman Ibu Ida sama anak-anaknya, mungkin bisa jadi pandangan bagi orang tua di luar sana. Semoga apa yang disampaikan dalam podcast ini bisa bermanfaat dan bisa diambil pelajaran oleh semua pemirsa dimanapun kalian berada. Mungkin itu saja. Ya, boleh saya closing statement Kakak? Oh iya, boleh. Ya, baik ya. Ya, Bapak Ibu semuanya yang hari ini menyaksikan podcast Kakak Adik dan semua saja ya, bahwa di dalam hidup kita ini kita hanyalah orang-orang yang berikhtiar. Kita berikhtiar menjemput hidayah dengan cara kita selalu belajar. Jadi orang tua juga demikian, tidak ada sekolahnya, tetapi kita bisa mohon pada Allah mendapatkan hidayah menjadi orang tua yang baik, seperti harapan anak-anak kita yang nanti didoakan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu seperti bagaimana kita menyayangi anak kita, seperti harapan anak kita. Maka mari terus belajar dan berdoa agar hidup kita ini dibimbing, dirahmati, dituntun sama Allah. Tidak ada yang namanya pakar kecuali bahwa dia di dalam bimbingan Allah, dalam perlindungan Allah dari kesalahan-kesalahan. Dan tidak ada orang tua yang bebas dari kesalahan. Oleh karenanya jangan segan meminta maaf kepada anak dan bertaubat kepada Allah manakala kita melakukan kesalahan. Harapan kita semoga kita dimudahkan jalan surga untuk anak-anak kita. Bagaimana jika kita berharap anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan solihah, dan mereka qurrata a'yun, dan mereka menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dari saya cukup sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ibaska TV, kita berada di penghujung acara. Tadi jadi banyak sekali ya pembelajaran yang bisa kita ambil, bahwa anak adalah anugerah yang senantiasa memberikan pembelajaran bagi kita gitu. Jadi alhamdulillah, terima kasih anakku ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk menghargai setiap proses dalam pengasuhan. Seperti itu. Mungkin bisa kita tutup ya. See you next time. Sampai ketemu lagi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.